Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Rekan-rekan media yang saya cintai, demikian juga masyarakat yang juga mengikuti media briefing pagi ini. Tidak terasa bagi umat muslim kita sudah hari keberapa? Ke-13. Hari 13 kita menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, insya Allah ibadah puasa Ramadan tahun ini memang berkesan bagi kita semua. Karena di balik COVID-19 kita banyak beribadah di rumah, ya, tahajud, taraweh, tadarus, pengajian secara virtual itu dilakukan, dan insya Allah itu menjadi keberkahan kita di bulan Ramadan ini. Saya akan memberikan update mengenai 5 hal berikut ini. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Alhamdulillah, nilai tukar rupiah terus bergerak stabil dan cenderung menguat. Sebagaimana saya sampaikan pada media briefing sebelumnya, pergerakan nilai tukar itu kalau secara trennya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, yaitu apa? Ya, inflasi, defisit transaksi berjalan, perbedaan suku bunga dalam luar negeri, yang kesemuanya itu kalau Indonesia inflasinya akan rendah, ya. Kemudian defisit transaksi berjalan akan lebih rendah. Demikian perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri itu tinggi. Nah, semuanya itu mengarah kenapa kami menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah akan yang sekarang ini masih under value, ya, masih under value, dan kedepannya akan terus bergerak menguat, ya. Yang kami sampaikan ke Rp15.000 per dolar di akhir tahun. Nah, dalam jangka pendeknya memang akan naik turun, ya, akan naik turun dipengaruhi oleh faktor-faktor teknikal, faktor-faktor news yang terjadi di dalam jangka pendek. Minggu lalu nilai tukar rupiah kita alhamdulillah di bawah 15.000, 14.900, ya, seperti itu. Hari Senin karena ada faktor-faktor berita negatif. Apa itu berita negatifnya? Antara lain ya, ketegangan antara Amerika dengan Cina, yang kemudian dari Amerika Presiden Trump melihat ada kemungkinan bahwa virus ini dari Wuhan sehingga akan mengadakan pengenaan tarif seperti itu. Juga ketegangan antara Korea Utara, Korea Selatan, dan berbagai hal itu yang membuat kemudian nilai tukarnya di hari Senin itu ditutup 15.050. Kemarin karena ada berita-berita positif, mulai akan ada pembukaan sejumlah daerah di Amerika, pembukaan ekonominya. Nah, itu akan membawa juga faktor positif sehingga kemarin menguat 15.030 rupiah per dolar. Dan hari ini juga banyak berita-berita positif yang insya Allah akan membawa nilai tukar rupiah kita akan bergerak di bawah 15.000. Faktor-faktor positif itu apa? Antara lain, ya, bahwa di Amerika sejumlah wilayah di sana mulai akan dibuka kegiatan ekonominya. Demikian juga di sejumlah Eropa lah, seperti itu. Juga pernyataan dari anggota Fed yang mengatakan bahwa ekonomi Amerika akan membaik di semester 2 lah, seperti itu, meskipun di semester 1 itu mengalami resesi. Pernyataan-pernyataan itu juga membawa faktor positif. Juga harga minyak yang kemudian meningkat itu adalah faktor-faktor positif. Tapi juga di balik itu ada faktor-faktor negatif seperti apa? Antara lain masalah juga masih ada ketegangan antara Amerika dengan Cina. Faktor negatif lain apa? Misalnya Mahkamah Konstitusi Jerman itu memutuskan bahwa quantitative easing atau yang dilakukan Bank Sentral Eropa bisa tidak konstitusional kecuali kalau Bank Sentral Eropa bisa membuktikan itu langkah-langkah itu. Jadi berbagai faktor ini memang itu yang disebut faktor
teknikal. Tapi bagi kita mungkin lebih baik lebih baik kita melihat faktor-faktor trennya, faktor-faktor fundamentalnya. Itu yang akan menentukan arah ke depan supaya kita lebih bisa memahami perkembangan itulah ya. Tadi saya katakan inflasi kita akan rendah. Defisit transaksi berjalan yang semula diperkirakan 2,5 sampai 3% PDB, insya Allah triwulan 1 akan di bawah 1,5% PDB, secara keseluruhan di bawah 2% dari PDB. Perbedaan suku bunga itu sangat tinggi. Kalau yield SBN kita 10 tahun itu sekitar 8,02, sekarang ini kalau di Amerika itu kurang lebih sekitar 0,3, 0,4 ya. Itu perbedaannya itu adalah sekitar 7,5, lebih dari 7,5%. Itu menarik bagi investor asing untuk membeli SBN kita. Dan insya Allah kalau ini masalah COVID ini mulai relatif stabil, itu akan juga membawa inflow ke depan dan mendukung nilai tukar rupiah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini sebagai update saja mengenai inflow asing ke SBN dalam negeri minggu by minggu di bulan April dan Mei sampai dengan tanggal 5. Sebagaimana saya sampaikan pada briefing sebelumnya, ini adalah pergerakan aliran modal asing atau yang disebut inflow portfolio ke SBN surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah baik di pasar primer maupun perdagangan di pasar sekunder. Jadi asing itu bisa membeli SBN-nya melalui agen mereka di pasar primer atau juga di pasar sekunder. Jumlahnya berapa? Itu ya. Kalau minggu 1 April itu 5,73 inflow. 5,73 inflow di April ya. Tapi kemudian di minggu 2 April terjadi outflow minus 7,98. Ya, seperti tadi, inflow outflow jangka pendeknya bisa dipengaruhi faktor-faktor teknikal. Minggu ketiga berapa? Terjadi outflow minus 2,41. Minus 2,41. Minggu keempat terjadi inflow lagi ya. Minggu pertama inflow, minggu kedua outflow, minggu ketiga outflow, minggu keempat inflow 0,1 triliun, 0,1 triliun. Minggu keempat terjadi inflow lagi 2,42 triliun, 2,42 triliun. Minggu ke-1 Mei sampai dengan tanggal 5 itu adalah 1,17 triliun, 1,17 triliun. Padahal kalau di bulan Maret itu terjadi outflow yang sangat besar. Di bulan Maret itu terjadi outflow 121,26 triliun, 121,26 triliun karena pada waktu itu terjadi kepanikan di pasar keuangan global seperti itu. Tapi alhamdulillah di April mulai terjadi inflow, memang juga ada outflow, sehingga kalau secara keseluruhan di bulan April itu outflow-nya atau keluarnya itu jauh lebih kecil, yaitu 2,14 ya, 2,14. Itu ada 3 minggu yang inflow, ada 2 minggu yang outflow. Itu ya. Jadi trennya ini ya, kita lihat tren nih. Lihat trennya itu lama-lama ya, outflow-nya itu kecil, inflow-nya semakin besar. Itu seperti itu. Itu juga yang tempo hari saya sampaikan. Kalau kita lihat data historis ya, data historis dari tahun 2011 sampai 2019 ini sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Berapa besar periode outflow, berapa besar periode inflow. Itu saya ulang-ulang lagi nih, saya ulang-ulang lagi lah itu supaya kita melihat ya data-data ini sebagai referensi ya. Nah, kalau kita lihat data dari 2011 sampai 2019 itu terjadi periode outflow atau keluarnya asing di SBN ya.
itu 4 bulan ya, 4 bulan. Maksimum itu 4 bulan. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, ada 4 bulan. Tapi maksimum 4 bulan. Berapa besar rata-rata outflow-nya ya per bulan ya, rata-rata outflow 29,2 triliun. 29,2 triliun itu periode outflow 4 bulan. Nah, apa yang terjadi di dalam selama 2011-2019 setelah periode outflow ya, setelah periode outflow ini akan selalu diikuti periode inflow, masuknya asing ke SBN dalam periode yang lebih lama dengan jumlah yang lebih besar. Periode yang lebih lama, jumlah yang lebih besar. Kalau data 2011 sampai 2019 itu ya setelah outflow yang tadi saya sampaikan 4 bulan dengan jumlah rata-rata per bulan 29,2 diikuti dengan 21 bulan periode inflow. 21 bulan periode inflow, jumlahnya rata-ratanya per bulannya 229,2 triliun. 29,2 triliun ya. Ini kenapa itu mendasari juga ya. Apalagi nih COVID ini tentu saja kalau lihat dari apa yang disampaikan Satgas ya, puncaknya kan di bulan April, Mei, mungkin sebagian pertengahan Juni ya, seperti itu ya. Nah, pertengahan Juni ya, yang kedua dan Juli mulai ada suatu perbaikan dan insya Allah ya dengan ikhtiar kita dan doa kita, insya Allah itu akan berakhir Mei. Jadi kalau periode-periode itu ya, tapi inflow-nya SBN sekarang kan sudah mulai kelihatan nih ya, di bulan April kan sudah mulai kelihatan. Insya Allah di bulan Mei juga akan lebih kelihatan. Di bulan Juni akan lebih kelihatan lagi. Itu periode-periode itu yang mendasari kenapa kami yakin ya SBN itu akan masuk, inflow itu akan masuk, akan mendukung pembiayaannya pemerintah untuk menangani COVID dan juga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah ke depan. Itu ya, itu yang saya sampaikan. Itu nomor 2. Nomor 3 itu adalah berkaitan dengan inflasi. Ya, BPS sudah mengumumkan inflasinya di bulan April itu 0,08%, mantuman. Year on year-nya berapa? 2,67%. 2,67%. Berarti ini lebih rendah dari perkiraan kami. Ya, tempo hari kan kami perkirakan 0,18 ya, mantumannya. Tahunannya 2,98% ya, seperti itu. Nah, ini kan lebih rendah. Ini kan menunjukkan bahwa faktor permintaan mulai sudah mempengaruhi rendahnya inflasi. Kalau permintaan rendah akan barang dan jasa, tekanan inflasinya kan lebih rendah. Jadi ini indikator nih, indikator bahwa inflasinya ternyata lebih rendah dari yang kami perkirakan karena penanganan dari COVID. Dari dulu social distancing, physical distancing, ya, work from home, sekarang dengan PSBB, itu kan mempengaruhi kegiatan aktivitas mobilitas manusia, mempengaruhi juga permintaan barang dan jasa. Dan karenanya inflasinya lebih rendah dari yang kita perkirakan. Dan itu juga mendasari bahwa kenapa kami sampaikan inflasi di bulan Ramadan ini akan lebih rendah dari rata-rata historisnya. Kalau rata-rata historisnya bisa 0,6 sampai 0,9, ini nanti akan jauh lebih rendah ya, akan jauh lebih rendah karena tadi faktor PSBB, pembatasan mobilitas manusia itu berpengaruh terhadap rendahnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, dan karenanya akan juga mempengaruhi inflasi. Dan itu juga mendasari kenapa kami perkirakan inflasi tahun ini akan rendah dan terkendali di dalam sasaran, yaitu 3% plus minus 1%.
Itu yang berkaitan dengan inflasi. Nomor 4, ya, tadi nomor 3 kan? 1 nilai tukar, 2 mengenai inflow SBN, 3 mengenai inflasi, 4 mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, kemarin kita sudah mengikuti bagaimana Biro Pusat Statistik ya mengumumkan mengenai PDB di triwulan 1 ya, yang disampaikan triwulan 1 2020 year on year-nya 2,97%. Nah, ini seperti tadi kami sampaikan, ini lebih rendah dari perkiraan kami. Perkiraan kami kan 4,4%, ya. Faktor yang mendasari adalah bahwa ini dari pantauan BPS, dampak dari ya penanganan COVID-19 yang tadi, yang semula ya social distancing, physical distancing, ya, work from home, ya, seperti itu. Kemudian juga PSBB dan sebagainya mulai mempengaruhi ya berbagai kegiatan ekonomi, baik konsumsi, investasi, di samping ekspor dan impor. Dan ini yang terutama yang membedakan, ya. Semula kami perkirakan ya pengaruh dari penanganan COVID itu terasanya adalah di April, Mei, dan setengah Juni, ya, 2,5 bulan, ya. Nah, itu yang kami sampaikan dulu kan gitu, April, Mei, dan setengah Juni. Nah, setengah Juni kemudian agak berkurang, dan kemudian insya Allah di Agustusnya itu selesai lah, seperti itu. Sehingga memang kenapa kami memperkirakan 4,4%, karena kami mengira di bulan Maret belum kena itu, ya, dampak dari penanganan COVID terhadap aktivitas ekonomi, konsumsi maupun investasi itu. Nah, ini kelihatan kalau kita bandingkan, ya, perkiraan kami semula konsumsi masyarakat kami perkirakan itu masih tumbuh 4,4%. Biasanya konsumsi masyarakat itu tumbuhnya 4,9, bahkan biasanya 5%, di atas 5%, ya. Seperti itu kami perkirakan, karena pengaruh dari COVID belum terasa di triwulan 1, ya, termasuk Maret, itu masih 4,4%. Ternyata dari catatan BPS, ya, statistik, ya, ini ternyata konsumsi masyarakat sudah pertumbuhannya tidak setinggi yang kami perkirakan, tumbuh hanya 2,8%, 2,8%, ya. Demikian juga mengenai investasi, ya, total investasi yang semula kami perkirakan 2,4%, ternyata memang menurut kemarin BPS 1,7%. Jadi artinya apa? Bahwa memang tempo hari social distancing, physical distancing, work from home, yang itu dalam rangka itu memang telah berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, dan karenanya konsumsi masyarakat, dan juga berpengaruh aktivitas produksi dan demikian investasi dari dunia usaha, ya. Itu beberapa pengaruh, di samping juga menurunnya ekspor dan juga berkaitan dengan impor. Nah, ekspor itu malah sebetulnya kalau ekspornya yang disampaikan oleh BPS itu lebih tinggi dari yang kami perkirakan, ya. Kemarin pertumbuhan ekspor itu 0,24%. Menurut BPS, ya, yang kemarin statistiknya BPS. Semula kami perkirakan itu negatif 1,6%. Jadi ada bagian positifnya, bahwa ekspor di triwulan 1 ternyata, ya, dampaknya tidak sedalam yang kami perkirakan. Yang semula minus 1,6%, ternyata bisa tumbuh 0,24%. Dan yang terutama ternyata memang stimulus fiskal dari pemerintah itu telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Stimulus fiskal dari pemerintah, ya, yang dalam bentuk terutama penyaluran bantuan sosial, ternyata memang berdampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang semula kami perkirakan konsumsi pemerintah itu tumbuhnya 2,3% di triwulan 1, 2,3% ya. Nah, dari kemarin rilisnya BPS, konsumsi pemerintah tumbuhnya tinggi, 3,74%. Jadi ini memang terutama tadi penyaluran bansos maupun berbagai stimulus fiskal pemerintah itu bisa menopang ya pertumbuhan ekonomi sehingga tidak turun lebih lanjut ya. Itu beberapa penjelasan kami mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu saja kalau kita lihat pertumbuhan memang kita pengennya sih tumbuh 4,4% ya. Tapi dengan berbagai upaya-upaya dari pemerintah, stimulus fiskal, dari kemudian stimulus moneternya Bank Sentral dan berbagai upaya, pertumbuhnya 2,97%. Ya pengennya kita 4,4 ya. Tapi tentu saja kita harus juga melihat 2,97% ini angka yang menurut saya ini patut disyukuri. Mari kita bandingkan dari negara-negara lain ya. Jadi supaya kita ada bandingannya ya, bukan untuk bukan untuk sebagai excuse atau apa ya, itu bukan seperti itu ya, misalnya Tiongkok itu di triwulan 4 tumbuhnya adalah 6%, Tiongkok nih 6%, Tiongkok ya, triwulan 1 berapa tumbuhnya? Negatif 6,8, negatif 6,8. Jadi dari positif 6% menjadi negatif ya 6,8%. Jadi ini di Tiongkok ya, seperti itu. Amerika Serikat dari positif triwulan 4 2,3% menjadi rendah meskipun masih positif 0,3%. Ya 0,3% ya, seperti itu. Nah, Eropa ya, kawasan Eropa Euro area dari 1% triwulan 4 menjadi minus 3,3% ya, itu berbagai daerah. Di Asia seperti apa? Singapura yang semula triwulan 4 itu 1% menjadi minus 2,2%, minus 2,2% lah. Nah, Korea Selatan yang semula adalah 2,3% menjadi 1,3%. Nah, kalau kita lihat dari seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,97% itu termasuk yang salah satu yang tertinggi. Bukan yang tertinggi ya, masih ada yang lebih tinggi. Vietnam misalnya itu triwulan 1 3,82%. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, angka 2,97% itu alhamdulillah. Itu artinya ya jauh lebih baik dari sebagian besar negara-negara lain yang negatif atau kalaupun positifnya lebih rendah. Itu adalah yang kami sampaikan. Nah, seperti sudah kami sampaikan kemarin di DPR, ya, itu yang kami sampaikan. Bagaimana ke depannya? Kan beberapa asumsi yang kami sampaikan waktu itu, bahwa peaknya, puncaknya PSBB itu kan April, Mei, dan sampai dengan pertengahan Juni. Ya, wilayahnya PSBB kurang lebih sekitar 70% dari wilayah ekonomi Indonesia lah, seperti itu. Dengan pola-pola itu dan mempertimbangkan juga pertumbuhan ekonomi dunia yang minus 2%, itu kami perkirakan di triwulan 2 0,4% ya. Di triwulan 3 adalah 1,2%, tapi di triwulan 4 3,1%. Ini yang perkiraan-perkiraan kami untuk kedepannya. Sehingga kalau lihat secara keseluruhan gimana, yang semula 2,3%, ya tentu saja akan sedikit lebih rendah dari 2,3 dengan realisasi yang ada di triwulan 1 yang ternyata lebih rendah. Barangkali itu yang mengenai hal yang keempat yang ingin kami sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Intinya apa?
bahwa memang ya dampak COVID dari 19 ya PSBB maupun pembatasan mobilitas manusia berdampak pada pendapatan masyarakat ya, dan karena konsumsi masyarakat berdampak pada produksi dan investasi ya, dunia usaha, demikian juga ekspor impor. Tapi stimulus fiskal dari pemerintah tentu saja akan mengurangi dampak itu. Dan juga nanti kebijakan-kebijakan restrukturisasi dunia usaha, program pemulihan ekonomi, dan juga tentu saja nanti dukungan juga dari Bank Indonesia untuk memberikan stimulus moneter, itu insya Allah itu akan mengurangi dampak dari COVID-19, dan dengan kedepannya tentu saja akan juga lebih baik. Insya Allah tentu saja di semester 2 pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik, terutama di triwulan 4 dengan pola-pola yang tadi kami sampaikan. Demikian juga untuk tahun 2021 itu perkiraan kami akan lebih tinggi. Kami sampaikan kemarin di DPR 6,6% sampai 7,1% ya, dengan kalau defisit fiskalnya 3% atau 4% lah. Nah, ini kan terutama juga karena faktor base effect ya. Karena kalau 2020 rendah, 2021 akan lebih tinggi. Karena itu secara statistik itu juga seperti itu ya. Tapi juga faktor-faktor program pemulihan ekonomi yang akan ditempuh oleh pemerintah ya, berakhirnya COVID, dan juga berbagai hal yang kemudian pertumbuhan ekonomi dunia yang akan membaik, yang itu akan membawa lah seperti itu. Nah, kalau kita jumlah ini saja 2,3 plus 6,6 itu kurang lebih kan 8,9. Padahal sebelum COVID kita perkirakan tahun ini 5,1, 5,2, tahun depan 5,3. Kalau dijumlah itu kurang lebih adalah 10,4 gitu. Nah, itu perbedaan yang 2 tahun ini menunjukkan dampak dari COVID. Sementara bagaimana 2022 akan kembali kepada tren jangka panjangnya, karena faktor base efeknya sudah hilang ya, seperti itu, bisa tumbuh 5,4% dan segala macam. Itu adalah penjelasan kami untuk menambah berbagai hal tadi. Itu nomor 4 ya. Nah, nomor 5 saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Bank Indonesia melakukan kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia. Kalau boleh ditayangkan ya, itu chartnya. Ini begini ya. Kan sekarang kita mendengar ada sejumlah pandangan ya di masyarakat. Untuk mengatasi COVID, BI cetak uang saja, gitu loh, seperti itu. Dan kemudian itu dikucurkan kepada masyarakat, ya, seperti itu. Nggak usah khawatir inflasi dan segala macam seperti itu. Nah, ini mohon itu pandangan-pandangan itu tidak sejalan dengan praktek-praktek kebijakan moneter yang prudent, yang lazim, ya. Mohon maaf, betul-betul mohon maaf ya, supaya ini nggak menambah kebingungan masyarakat. Masyarakat ini sudah harus kita berikan pemahaman, dan juga ini kan sudah terkena dampak COVID ya. Barangkali pandangan-pandangan itu ya tadi ya, BI mencetak uang dan segala macam, mohon deh, karena itu bukan praktek kebijakan moneter yang lazim, apalagi juga tidak akan dilakukan di Bank Indonesia. Ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah, untuk memberikan penjelasan ya mengenai bagaimana kebijakan dan operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Nah, kita ini kan tahu kalau disebut uang itu ada 2 jenis uang ya. Ada yang disebut uang kartal, ada yang disebut uang giral ya. Uang kartal itu apa? Uang kartal itu ya uang kertas dan logam. Yang di dompet kita namanya uang kertas dan uang logam ya. Nah, uang giral itu apa? Itu adalah uang yang ada kita simpan di bank. Ada rekening giro, ada tabungan, ada deposito, itu namanya uang giral.
Nah, sekarang juga ada uang elektronik, uang digital, yaitu nanti seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme pengedaran uang? Di gambar yang atas itu ditunjukkan, ya. Jadi begini, kalau mengenai uang kertas dan uang logam, sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang, itu mengenai perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang itu dikoordinasikan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan nih. Dua institusi itu check and balance lah, seperti itulah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, butuhnya masyarakat berapa, itu yang kemudian berapa proses perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang. Ya, itu bisa diukur berapa pertumbuhan ekonomi, berapa inflasi, ya. Kalau pertumbuhan ekonominya 5%, inflasinya 3%, ya kurang lebih kenaikan, ya, pencetakan uang kurang lebih 8%. Kalau ingin tambah stok, ya barangkali 10%, ya seperti itu, angka-angka seperti itu, ya. Nah, keseluruhan proses ini, ya, yang tadi dari BI maupun Kemenkeu itu selalu menggunakan kaidah-kaidah tata kelola yang baik, governance yang baik, dan juga selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Semuanya adalah seperti itu. Nah, proses pengedarannya uang yang dilakukan Bank Indonesia seperti apa? Ya sesuai kebutuhan masyarakat. Ya misalnya kawan-kawan media, ya butuh uang kertas, uang logam, ya untuk apalah, untuk bayar taksi atau untuk makan dan segala macam kan, seperti itu kan. Sering juga ke ATM ngambil cash, kita ngambil uang kan, seperti itu kan, ya. Kas, demikian juga kalau kelebihan, ada kelebihan uang bisa kemudian setor. Itu dari masyarakat itu bisa menarik rupiah, bisa menyetor rupiah dari rekeningnya bank masing-masing. Itu gambar yang paling kanan ya, dari masyarakat ke perbankan ya, dari kanan ke tengah ya, perbankan. Itu prosesnya gitu kan. Ya, kalau masyarakat butuh uang akan narik dari rekeningnya rupiah gitu ya. Kalau kelebihan uang akan setor ke perbankan. Itu prosesnya gitu. Nah, perbankan gimana? Perbankan kan melayani masyarakat. Ya kan? Nah, kalau ada setoran lebih dari masyarakat dibandingkannya dengan penarikan, kalau ada kelebihan di kasanahnya atau di persediaannya perbankan, ya mereka akan setor ke BI. Ya, rekeningnya bank di BI akan nambah. Sama seperti masyarakat, kalau nyetornya lebih, rekeningnya masyarakat di bank akan naik. Kalau nariknya lebih besar, ya rekeningnya masyarakat di bank akan turun. Itu sama, bank juga ke BI juga gitu, punya rekening. Kalau setor, berarti rekeningnya bank di BI naik. Kalau nariknya lebih, ya itu tarik, ya seperti itu, ya tentunya rekeningnya bank di BI akan turun. Dan inilah proses pengedaran. Nggak ada proses pengedaran yang di luar ini gitu. Jadi nggak ada misalnya BI cetak uang terus kasih di masyarakat, ya ono kuwi. Nggak ada itulah, ya. Jangan punya pikiran yang ya macam. Semua itu prosesnya adalah tata kelola diaudit oleh BPK. Jadi mohon ya, mungkin lebih baik jangan menambah kebingungan masyarakat, ya. BI cetak uang untuk menangani COVID dan segala macam, ya itu barangkali itu bukan praktek-praktek yang lazim di Bank Sentral dan juga tidak dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya, seperti itu. Ini proses kalau pengedaran uang adalah seperti itu. Prosesnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, bagaimana kalau uang giral? Tadi kalau uang giral itu kan masyarakat kan punya ya, masyarakat, bank, pelaku ekonomi kan punya rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, ya seperti itu ya. Itu disebut uang giral, ya uang giral. Nah, kalau secara keseluruhan itu ada istilah-istilah di moneter, jumlah uang beredar, arti sempit namanya M1, kalau arti luas namanya M2. Nah, seperti itulah, seperti itu. Nah, bagaimana Bank Indonesia mengelola ya peredaran uang yang dari uang giral ini, yang indikatornya tadi M1, M2 dan segala macam. Nah,
Bank Indonesia itu kan mandatnya untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah, ya. Mandat utama Bank Indonesia itu mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Tentu saja di dalam melakukan itu kami pertimbangkan, kami juga pengen pertumbuhan ekonominya itu tinggi, ya. Tapi fungsi mendorong pertumbuhan ekonomi adalah fungsi fiskal. Fungsi fiskal, ya. Fiskal itulah fungsinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara moneter fungsinya menstabilkan harga dan nilai tukar rupiah. Ya, tentu saja kami akan mendukung dengan bersama pemerintah, koordinasi moneter dan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, caranya piye gitu loh. Caranya gimana? Bank Indonesia itu mengatur peredaran uang dan suku bunga supaya inflasinya terkendali. Nah, kami membuat perkiraan-perkiraan sehingga kenapa Bank Indonesia punya instrumen namanya suku bunga, ya. Punya instrumen namanya suku bunga, dan Bank Indonesia juga melakukan operasi moneter, ya. Operasi moneter supaya likuiditas, istilahnya likuiditas, ya. Likuiditas di pasar uang dan perbankan itu sejalan dengan keinginan kita mencapai inflasi sesuai sasaran agar juga nilai tukarnya stabil, ya. Jadi kami membuat perkiraan likuiditas di pasar uang dan pasar perbankan, dan untuk mengelola itu kami melakukan namanya operasi moneter. Di samping menentukan suku bunga yang kemarin kami tetapkan 4,5%. Operasi moneter itu gimana? Ya, kami bersama perbankan, ya untuk mengurangi likuiditas itu kami, mitra kami terutama pelaku pasar uang dan perbankan, gitu ya. Kalau kami merasa itu memang kurang, ya kami namanya ekspansi. Operasi moneter ekspansi. Kalau mau terlalu banyak, namanya yang B, operasi moneter kontraksi, ya. Itu istilah hari-harinya sedot semprot lah gitu ya. Kalau terlalu lebih kurang ya kalau terlalu lebih disedot, kalau kurang disemprot, ya itu namanya operasi moneter, ya, ekspansi dan kontraksi. Salah satu caranya adalah dengan transaksi repo, repurchase agreement dengan underlying itu SBN, ya. Baik yang dimiliki oleh Bank Indonesia maupun oleh bank, ya. Itu repo. Repo itu kalau ini ya, repo itu istilahnya ya jual beli dengan jual misalnya dengan janji membeli, atau membeli dengan janji menjual, itu namanya reverse repo. Nah, kalau operasi moneter ekspansi salah satunya yang sebelah kiri itu A, ya, operasi moneter ekspansi dengan repo SBN begitu. Kalau bank-bank kurang likuiditas, Bank Indonesia saya ini kurang likuiditas, si bank ini akan ke BI nih, ya, aku punya SBN nih, punya SBN di ini ya, saya butuh likuiditas 1 bulan. Dengan SBN ini, ya, kemudian ada transaksi repo, BI akan menambah likuiditas bank, ya, gitu loh. Seperti yang tadi uang tadi loh, seperti uang karta, tapi ini istilahnya kalau uang digital adalah likuiditas, ya, likuiditas. Kalau bank itu kurang, yang sebelah kiri, ya, itu disebut operasi moneter ekspansi, bank ke BI bawa SBN-nya. Dengan SBN sebagai underlying, BI kemudian menambah likuiditasnya. Itu seperti itu. Jangka waktunya tergantung kebutuhan bank. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ya, ada yang 6 bulan, 9 bulan, ada juga yang 12 bulan. Nah, BI itu melakukan lelang harian, yang dengan repo tadi, itu ya, membuka silahkan, bank, kalau butuh likuiditas datang ke BI dengan repo. Kalau mungkin istilah kasarnya meskipun nggak sama ya, seperti gade, tapi ini bukan gade ya. Repo itu jual tapi ya dengan janji untuk membeli kembali dalam jangka waktu, mau 2 minggu, 1 minggu, itu namanya repurchase agreement. Nah, ini adalah proses operasi moneter ekspansi yang kalau di sebelah kiri. Kalau mau kontraksi gimana? BI kan punya SBN. Ya, BI kan punya SBN nih.
ya, jumlahnya sekarang mungkin kurang lebih 440-an triliun ya. Ya, SBN yang dulu kita beli di pasar sekunder dari tahun-tahun ya, yang tahun ini 166,2 triliun, itu kan BI punya SBN tuh ya. Nah, SBN-nya ini kalau seperti itu, bank-bank yang kelebihan likuiditas gitu ya. Ya, bank-bank yang kelebihan likuiditas, aku punya SBN nih gitu. Itu terlalu lebih nih. Kan sementara nggak kalian gunakan. Saya ingin kontraksi nih. Ingin kontraksi, makanya aku jual, BI jual SBN dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, tapi dengan 1 minggu nanti akan saya beli lagi. SBN-nya menjadi miliknya BI lagi lah itu. Itu adalah disebut pada saat itu ya, SBN-nya itu pindah ke bank dalam waktu itu ya, ini sebagai underlying saja, tapi rupiahnya masuk ke BI, likuiditasnya kita sedot. Ya, itu kita sedot. Ini yang disebut operasi moneter kontraksi. Makanya disebut reverse repo. Reverse repo ya. Kalau repo tadi dari bank ke BI, ya, repo dari bank ke BI. Kalau BI ke bank namanya reverse repo. Itu ya. Seperti. Nah, ini adalah operasi moneter yang lazim untuk BI menambah likuiditas maupun mengurangi likuiditas ya. Ada cara lain Bank Indonesia di kebijakan moneter selain transaksi operasi moneter, misalnya kalau ingin menambah likuiditas ada menurunkan giro wajib minimum maupun yang lain-lain ya. Tapi proses salah satu prosesnya adalah operasi moneter seperti ini. Jumlahnya seperti apa likuiditasnya? Ya, agar kita takar ya, nanti dampaknya terhadap inflasi, mandatnya BI seperti apa dan bagaimana nanti bank ke BI ya. Itu gitu ya. Itu supaya masyarakat paham lah seperti itu. Nah, saya berdasarkan ini saya akan memberikan penjelasan, kalau kita bisa tayangkan slide berikutnya ya. Ini yang istilahnya quantitative easing ya. Jadi gitu kan. Sering kan tanyakan, duitnya dari mana sih Pak, kuantitatif easing gitu. Seolah-olah kan BI itu nyetak uang di either. Nggak begitu caranya. Namanya kuantitatif easing ya seperti tadi, praktek yang lazim ya, seperti operasi moneter atau kebijakan moneter tadi loh. Ya, jangan pikirannya jangan gitu. Bulan-bulan puasa jangan punya banyak pikiran-pikiran yang macam-macam lah seperti itu. Nah, makanya kami kemarin kan menambah injeksi likuiditas atau quantitative easing ya melalui kebijakan dan operasi moneter kami yang sudah kami sampaikan ke DPR tempo hari 503,8 triliun. Sekarang mungkin jumlahnya lebih karena ini kan angka yang minggu lalu ya. Kami kan juga mulai membeli SBN dari pasar perdana maupun juga repo-nya bank ke BI juga lebih tinggi. Nanti saya update lah, insya Allah ini angka-angka yang kami sampaikan. 503,8 triliun itu tempo hari sudah kami jelaskan. Quantitative easing atau injeksi likuiditas atau ekspansi likuiditas yang tadi saya sampaikan itu ya dari Januari April 386 triliun, dari mana antara lain dari pembelian SBN dari pasar sekunder 166,2 triliun, temripo perbankan yang tadi saya sampaikan 137,1 triliun, ada swap 29,7 triliun, ada penurunan GWM rupiah Januari dan April 53 triliun. Nah, tanggal 4 Mei kemarin ya, 4 Mei kemarin ya, karena tanggal 1 Mei itu libur, efektifnya tanggal 4 Mei, nambah lagi injeksi likuiditas atau ekspansi likuiditasnya Bank Indonesia melalui kebijakan dan operasi moneter 117,8 triliun. Antara lain dengan penurunan GWM 102 triliun, kemudian ada tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi RIM itu 15,8 triliun. Nah, ini yang disebut adalah ekspansi moneter ya, ekspansi moneter lah. Tadi yang saya jelaskan dengan mekanisme. Nah, supaya lebih jelas ini slide berikutnya, supaya ini lebih jelas ya. Supaya lebih jelas ini mekanismenya gimana. Kalau tadi saya sampaikan, BI melakukan ekspansi moneter, menambah likuiditas melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang kita sebut quantitative easing melalui pembelian SBN dari pasar sekunder.
Jumlahnya piro? Tadi Mas sampaikan 166,2 triliun ya, kuantitatif easing. Nah ini gimana sih Pak? Gitu. Gimana sih Pak? Nah, tempo hari itu kan globalnya pada panik. Si investor asing kan jual SBN tuh. Nah, kalau jual SBN dan karenanya mereka ingin menukar ke dolar. Gitu kan ya? Nah, oleh karena itu kena tempo hari di bulan Maret khususnya nilai tukarnya tekanan ya, dapat tekan hampir-hampir menembus 17.000, tapi kita intervensi, kita jual spot, kita tambah falas tuh. Di bulan Maret kan kita tambah falas 7 miliar tuh, 7 miliar dolar lah seperti itu. Di satu sisi ini asing yang jual SBN, ya kita beli. Ya, sehingga dengan kita membeli SBN kami menambah likuiditas. Di satu sisi menambah likuiditas kuantitatif easing, di sisi lain supaya SBN-nya nggak ngawang-ngawang. Kalau nggak kita jagain, yield-nya SBN bisa naik tinggi. Tidak seperti sekarang 7,9 atau 8%. Ya, 166,2 itu gede loh, triliun loh. Coba itu kalau asing jual, dan kemudian nggak ada yang beli, berapa yield-nya? Anjlok gitu. Bisa ngawang-ngawang. Nah, ini tugasnya kami, tugas menstabilkan nilai tukar dan membantu pemerintah menstabilkan pasar SBN. Ya, itu adalah tugasnya, adalah kita melakukan itu. Nah, mekanisme teknisnya ya seperti gambar itu. Kalau investor asing jualan, mereka biasanya melalui agen bank kustodinya. Mereka punya agen bank kustodi itu. Mereka, agen bank kustodi, aku mau jual SBN karena aku lagi panik nih, gitu loh. Di globalnya tempo hari kan, tak jual, nah, seperti itu kan. Oleh karena itu, kemudian agen bank kustodi menawarkan di pasar, siapa yang beli nih, ya, SBN di pasar sekunder nih. Nah, oleh karena itu BI membeli melalui pasar sekunder tadi seperti itu. Sehingga ada aliran SBN-nya dari investor asing melalui agen bank kustodi ke BI. Jumlahnya SBN yang dimiliki oleh BI naik. Tapi di satu sisi BI menambah likuiditas, melakukan kuantitatif easing. Ya, itu masuk ke rekeningnya investor asing di agen bank atau di agen bank kustodi ya. Investor asing punya rekening itu, rekening. Dan ini mekanisme yang memang dilakukan ya antar rekening lah seperti itu. Ini prosesnya adalah seperti ini yang tadi salah satu kita melakukan ekspansi moneter, injeksi likuiditas, kuantitatif easing. Nah, itu yang kami lakukan. Cara lain yang tadi seperti term repo ya, sama tadi ya. QE melalui term repo perbankan di Bank Indonesia tadi jumlahnya 137 triliun. Tenornya ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan nih. Tadi ya seperti tadi, bank-bank kalau butuh likuiditas dia ke BI, bawa SBN-nya. Bawa SBN-nya, BI kemudian melakukan injeksi likuiditas melalui bank. Ya, itu seperti itu. Sehingga dalam waktu ya periode repo itu kepemilikan ya BI itu naik, tapi nanti setelah termnya jatuh waktu ya kembali lagi SBN-nya milik bank, bank akan mengembalikan likuiditasnya ke BI. Ini yang tadi operasi moneter ekspansi yang kami jelaskan tadi. Nah, kemudian yang ketiga yang tadi QE melalui penurunan GWM rupiah ya. Tadi saya sampaikan kan, di Januari kami turunkan 50 basis point giro wajib minimumnya. Di April 50 basis point, di Mei 200 basis point. Jadi begini, bank-bank itu wajib memiliki giro di Bank Indonesia. Giro ya, kenapa? Karena ini bagian untuk melakukan ya penyelesaian transaksi ya. Kalau kita clearing, RTGS ya, pada akhirnya nanti settlementnya atau penyelesaian akhirnya melalui rekeningnya bank-bank di BI. Nah, berapa besar saldo rekening bank-bank yang di BI yang minimum harus dipelihara? Namanya giro wajib minimum. Ya, namanya giro wajib minimum. Jumlahnya piro? Ya, jumlahnya piro gitu lah.
Di awal Januari besarnya 6,5% dari dana pihak ketiga. Ya, kalau misalnya bank punya dana PG3 100, ya dia 6,5% minimal harus dipelihara di rekeningnya bank di BI ya, untuk berbagai penyelesaian transaksi tadi. Di Januari kami turunkan 0,5%. Ya, di April kami turunkan 0,5%, kemudian di Mei 2%, sehingga sekarang ya kewajiban bank-bank memelihara saldo gironya di BI minimal 3,5%. Nah gitu loh. Nah seperti itu. Nah begitu kami turunkan 6,5 menjadi 3,5 dari dana pihak ketiga total bank ya. Disinilah kenapa kemudian rekening giro bank-bank di Bank Indonesia turun 155 triliun ya, kurang lebih ya 53 triliun untuk Januari April, 102 triliun itu untuk yang Mei ya, kurang lebih ya, itu angkanya adalah itu. Nah kalau rekeningnya bank di BI itu turun 155 triliun, berarti likuiditasnya di perbankan nambah 155 triliun ya, 155 triliun. Nah ini ya kawan-kawan masyarakat, moga-moga ini ya tidak menjadi kebingungan. Mohon maaf sekali lagi nih ya, jangan bingung, nggak usah terpengaruh ada yang kemudian cuma pandangan mencetak uang dan segala macam. Mungkin yang dimaksud beliau-beliau yang menyampaikan cetak uang maksudnya bukan seperti yang dipandang masyarakat, tapi kan masyarakat punya gambaran, BI mau cetak uang kemudian dibagi-bagi ya, itu seperti itu, karena gimana pun juga masyarakat itu kan tentu saja pandangannya berbeda. Ini yang sebenarnya praktek yang lazim yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya tadi ya, intinya kalau uang karta ya sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, prosesnya tata kelola, koordinasi BI Kemenkeu dan diaudit oleh BPK. Ya, seperti itu. Kalau yang operasi moneter tadi yang saya jelaskan dengan berbagai kita menambah atau mengurangi likuiditas. Pertanyaan terakhir tentu saja adalah, kenapa BI menambah 503,8 triliun kok belum berpengaruh kepada sektor real? Inilah tugasnya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah mendorong sektor real. Gimana konsumsi masyarakat bisa tumbuh, kegiatan usaha itu bisa tumbuh, ya seperti itu. Sehingga inilah yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kemarin sudah terus akan memberikan bantuan sosial, program sosial. Sekarang sedang fokus program pemulihan ekonomi. Nah nanti tentu saja itu kalau butuh dana likuiditas, itu bisa menggunakan dana likuiditas yang kami sudah mungkin sehari sudah gelontorkan lah, seperti itu ya. Seperti itu, supaya itu bisa mengalir nih. Dari yang kami sudah alirkan ke pasar uang ke perbankan, bisa mengalir ke sektor real, itu adalah stimulus fiskal yang diperlukan. Di samping juga OJK melakukan program restrukturisasi kredit ya. Dengan program restrukturisasi kredit, stimulus fiskal, insya Allah ekonominya itu bisa lebih baik, insya Allah bisa menggunakan injeksi likuiditas yang kami sudah keluarkan. Kalau nanti kurang ya kami akan hitung lagi kurangnya bagaimana dan caranya bagaimana. Saya kira itu 5 hal. Mohon maaf agak lama mungkin waktu kita untuk tanya jawab tinggal sedikit, tapi saya menempati janji ya, ada beberapa pertanyaan. Tabita Reuters data Q1 2020 hanya tumbuh 2,9 dan seterusnya. Itu bagaimana outlook BI untuk kuartal selanjutnya, full year dan sebagainya, tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Apakah ini akan mempengaruhi kebijakan stand BI termasuk juga suku bunga? Begini tadi saya sampaikan, stand kebijakan BI tetap longgar. Kami akan gunakan seluruh instrumen ya, dengan inflasi yang rendah ya, akan mendorong ekonomi. Itu ya, standnya masih sama. Cuma kalau untuk suku bunga dalam jangka pendek ini, prioritas suku bunga itu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Meskipun kami paham ada ruang untuk penurunan suku bunga, tapi untuk jangka pendek ini prioritasnya untuk stabilitas nilai tukar rupiah.
Nah, bagaimana untuk mendorong ekonomi? Tadi melalui quantitative easing, ya, melalui penambahan likuiditas, dan insya Allah kalau stimulus fiskalnya tambah jalan, tambah kencang, tambah cepat, insya Allah ekonomi tambah bagus. Yang kami sudah tambahkan likuiditas bisa mengalir ke sana. Nah, seperti itu ya, itu dari Tabita. Dari SMI ASEAN Nikkei, bagaimana pengamatan BI terhadap PDB Q1 2020 yang lebih rendah dari prediksi, meskipun dampak COVID-19 terhitung hanya kurang dari 1 bulan pertengahan hingga akhir Maret. Tadi sudah saya jelaskan mengenai perkiraan-perkiraan tadi ya. Mungkin bisa kita lewatkan saja karena tadi sudah jelaskan. Trian mengenai terkait dengan penurunan PDB, apakah BI yakin di Q4 akan naik? Kami masih akan yakin. Untuk keseluruhan tahun apakah 2,3? Ya tentu saja kami akan hitung-hitung lagi dengan realisasi Q1 yang lebih rendah, tentu saja akan sedikit lebih rendah dari 2,3. Tentu saja kami akan menjelaskan secara detail nantinya ya. Seperti itu. Dalam ratas beberapa waktu lalu banyak provinsi mengalami defisit komunitas. Barangkali ini untuk pengendalian inflasi kan Bapak Presiden sudah instruksi nih. TPI, TPID dikerahkan, pasokan distribusi barang itu harus dipastikan. Dan tadi saya sampaikan, kami masih meyakini karena permintaan masyarakat ini rendah, insya Allah inflasi akan rendah dan terkendali lah seperti itu. Yang lain ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, apakah akan rebound di tahun ini dan seterusnya. Insya Allah bahwa dampak dari COVID ini memang terasa di triwulan 2 ya, dan sebagian triwulan 3 ya, triwulan 3. Tapi insya Allah di triwulan 4 itu bukan pulih ya, akan membaik ya. Saya katakan akan membaik. Mungkin pulihnya baru tahun depan. Sehingga kenapa tadi kami masih memandang di triwulan 2 mungkin akan turun pertumbuhan ekonomi kita menjadi 0,4%, triwulan 3 1,2%, triwulan 3 3,1% ya. Baru kemudian triwulan mungkin tahun depan itu bisa baik, dan dengan base effect, pengaruh base effect itu bisa insya Allah ke 6,6%. Pola itu masih kita lihat ya. Lanjut. Reski terkait PDB growth Q1 yang sangat rendah, bagaimana untuk pertumbuhan kredit ke depan? Apakah masih sama dengan perkiraan BI sebelumnya atau memang ada revisi pertumbuhan kredit? Jadi memang kalau untuk pertumbuhan kredit ke depan memang nanti akan lebih banyak dipengaruhi yang kita sebut program pemulihan ekonomi. Di antaranya adalah restrukturisasi kredit. Di dalam restrukturisasi kredit apa istinya? Ada kemungkinan penundaan angsuran pokok dan bunga, mungkin 6 bulan. Tapi ada kemungkinan juga tambahan plafon dari kredit. Nah, ini yang masih dalam proses, tentu saja itu akan berpengaruh ya. Kebijakan apa yang akan ditempuh BI untuk menopang kredit perbankan selain dengan menurunkan bunga acuan? Nah, ini kami sudah sampaikan, dalam kondisi seperti ini yang lebih efektif itu menyediakan likuiditas. Ya. Nah, tadi saya sampaikan suku bunga ya, yang BI rate yang 4,5%, prioritas jangka pendeknya untuk stabilitas nilai tukar. Kami akan mendukung ekonomi termasuk penyaluran kreditnya melalui likuiditas. Kami sudah menambah 503,8. Ini silahkan digunakan dulu ya. Digunakan dulu, dikucurkan dari perbankan sektorial dengan stimulus fiskal, dengan restrukturisasi kredit. Karena nanti kalau kurang, mari itu hitungan. Kalau perlu nambah, kami akan tambah. Sepanjang memang nanti kita terukur dampak inflasinya. Kalau tahun depan likuiditas terlalu lebih, ya kita sedot lagi. Kalau inflasinya terlalu tinggi, kita naikkan lagi gitu ya. Itu tahun depan, tapi jangan bicarakan sekarang. Ya, jangan berandai-andai. Nanti aja kita bicarakan kalau angka-angkanya sudah jelas lah seperti itulah, seperti itu. Ya. Yang lain, oke. Saya kira itu dari Reski. Lanjut. Tasya, bagaimana kondisi likuiditas US dollar saat ini mengingat tengah tahun adalah masa pembayaran dividen. Ada juga beberapa perusahaan yang harus membayar pokok utang dan bunga yang jatuh tempo di kuartal 2. Jadi begini Tasya, saya pandang likuiditas falas itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Ingat, tempo hari
kami kan sudah menurunkan GWM falas, ya, kurang lebih berapa tempo hari? 2,3 atau 3,2 ya, miliar seperti itu. Nah, selain itu defisit transaksi berjalan kan lebih rendah di triwulan 1 nih. Di triwulan 2 juga lebih rendah. Karena tadi dampak dari Covid ya. Di triwulan 1 defisit transaksi berjalannya lebih rendah dari 1,5% PDB. Sehingga secara keseluruhan kebutuhan falas juga akan lebih rendah. Demikian juga di triwulan 2 ini seperti itu. Memang iya perusahaan akan perlu membayar pokok dan bunga, tapi ini kan sudah dari tahun ke tahun terjadi. Yang berbeda adalah importnya yang jauh lebih rendah. Kebutuhan dolar, kebutuhan falas untuk import itu rendah. Dan ini salah satunya juga yang tergambar pada defisit transaksi berjalan yang lebih rendah. Ya, devisa mana lagi yang terkait dengan devisa keluar berkaitan dengan travel outbound. Untuk umroh, untuk kegiatan perjalanan luar negeri itu juga lebih rendah. Dan secara keseluruhan Tasya memang dengan defisit transaksi berjalan yang lebih rendah dan tempo hari kami juga sudah menambah likuiditas falas. Ini likuiditas dolar itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Kenapa lebih dari cukup? Itu terrefleksi dari bank-bank yang kemudian menyimpan kelebihan likuiditasnya di term depositnya falas Bank Indonesia. Ya, term depositnya falas kan Bank Indonesia memberikan salah satu instrumennya kalau bank-bank mengalami kelebihan likuiditas itu ada term deposit falas bank di Bank Indonesia itu juga meningkat. Ya, itu tentu saja bisa digunakan lah seperti itu ya. Itu mengenai yang berkaitan dengan dolar. Lanjut ya. Agatha, Banggar DPR menyarankan BI untuk mencetak uang atau melakukan pelonggaran kuantitatif hingga 600 triliun. Itu tadi yang saya sudah jelaskan, saya tidak menambah lagi. Despian Media Indonesia, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali menyarankan BI untuk memberikan sokongan dana pinjaman berbunga rendah seperti 4% per tahun bagi bank yang mengelola kredit UMKM dan seterusnya. Ini mohon maaf ya. Ini kalau mengenai kredit kepada UMKM itu kan ada di bank. Dan kewenangan kebijakan mengenai perkreditan bank itu ada di OJK. Ya, ada di OJK. Sehingga OJK sekarang itu bersama pemerintah sedang menyusun suatu program pemulihan ekonomi termasuk bagaimana restrukturisasi kredit kepada UMKM, ya, kepada UMKM. Nanti tentu saja pemerintah akan mengumumkannya bagaimana pola program pemulihan ekonomi untuk UMKM yang di dalamnya ada restrukturisasi kredit UMKM, ada penundaan pokok, ada subsidi bunga, kemudian juga ada tambahan plafon. Nah, tentu saja itu akan diumumkan oleh pemerintah bersama OJK. Nah, BI tadi seperti tadi kami sudah menambah likuiditas di perbankan. Insya Allah yang likuiditas di perbankan itu cukup untuk mendanai tadi program pemulihan ekonomi untuk UMKM yang tentu saja ini tentu saja dalam perkembangannya nanti kita akan akses lagi apakah dana likuiditas yang di perbankan cukup atau tidak, apakah BI perlu menambah likuiditas lagi sesuai mekanisme tadi, operasi moneter tadi. Tem repo dan segala macam yang tadi sudah kami jelaskan. Lanjut. Titis, AS akan menerbitkan obligasi senilai 3 triliun US dollar untuk membiayai stimulus. Ini bisa berefek bagi pasar obligasi dan rupiah. Bagaimana BI memandang dan melihat efeknya bagi pasar obligasi kita dan juga rupiah. Nah, ini dampaknya memang ada dua ya Mbak Titis ya. Kalau pemerintah Amerika menerbitkan obligasi 3 triliun, berarti suplai US Treasury dan US bondnya akan meningkat, ya,
berarti likuiditasnya di sana juga akan meningkat. Tentu saja ini akan berdampak, kemungkinan juga ada kenaikan suku bunga US Treasury dan US Bond. Tapi kalau 3 triliun dibanding total, tentu saja dampak terhadap suku bunga US Treasury sama US Bond-nya mungkin ada kenaikan mungkin ya, tapi itu saja tidak akan terlalu tinggi. Dan kalau kita lihat yield SBN kita sekitar 7,9 sampai 8,08, ini perbedaan suku bunganya masih tinggi. Dan karenanya masih juga menarik bagi investor global membeli SBN-nya Indonesia. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan nilai tukar seperti apa? Kalau pemerintah Amerika menerbitkan banyak obligasi, tentu saja kekuatan dolarnya akan melemah. Gitu kan ya? Kekuatan dolarnya akan melemah. Di sisi lain, tadi inflow-nya SBN itu juga akan tetap tinggi. Dan itu akan juga mendukung penguatan rupiah ke depan. Ya, jadi ada dua faktor. Ya, kekuatan dolar yang berkurang dan inflow ke Indonesia yang masih akan tinggi, itu yang akan berpengaruh terhadap Indonesia, baik terhadap pasar SBN maupun penguatan rupiah. Kemudian pada media briefing terdahulu disampaikan bahwa bank memiliki likuiditas besar di SBN lebih dari 700 triliun. BI juga sudah melonggarkan tambahan likuiditas. Jika merujuk beban bank untuk merealisasi kredit UMKM, utang multi finance, dan juga kredit bermotor dan seterusnya, hal ini akan menambah beban likuiditas bank dan seterusnya ya, untuk bagi juga untuk restrukturisasi kredit baik untuk korporasi maupun untuk BUMN yang lain. Jadi Mbak Titis begini, ini yang memang dalam waktu dekat pemerintah akan mengumumkan yang disebut program pemulihan ekonomi ya. Di dalam program pemulihan ekonomi mendasarkan pada antara lain program restrukturisasi kreditnya yang tempo hari dan sekarang juga sedang didetailkan oleh OJK. Lah seperti itu ya. Nah, di dalam restrukturisasi kredit tadi ada UMKM, ada tentu saja korporasi atau komersial. Di dalamnya ada komponen penundaan angsuran pokok misalnya 6 bulan. Ada juga penundaan suku bunga misalnya 6 bulan. Kita tunggu nih. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah lah, seperti itulah, seperti itu. Nah, di dalam penundaan angsuran pokok maupun bunga ya, misalnya kepada UMKM ya, tentu saja diperlukan dua untuk UMKM ya. Untuk yang angsuran bunga, yang untuk bunga tentu saja apakah akan ada subsidi bunga dari pemerintah. Kan pemerintah juga memberikan subsidi suku bunga kepada KUR maupun yang lain. Jadi bebannya UMKM terhadap bunganya itu akan berkurang. Itu berkaitan dengan bunga. Nah, bagaimana mengenai untuk penundaan pokoknya? Kalau nasabah ke bank nggak bisa, kemudian ditunda angsuran pokoknya 6 bulan, tentu saja membutuhkan dana likuiditas kan? Nah, disinilah yang saya sampaikan, bank-bank monggo pakai SBN yang dimiliki yang 700 triliun ini. Yang 700 triliun ini ke BI ada temripo. Ya, ini yang kami sebut yang tadi di dalam operasi moneter. Yang 700 itu lebih dari cukup untuk merestrukturisasi penundaan pokok kredit UMKM selama 6 bulan ini, lebih dari cukup untuk biaya tadi untuk penambahan likuiditasnya. Jadi ini tentu saja kalau untuk UMKM insya Allah ini yang 700 triliun itu lebih dari cukup. Nah, tentu saja bagaimana nanti kalau pemerintah melakukan ya pemulihan ekonomi untuk kredit korporasi, untuk BUMN. Nah, ini tentu saja perlu dihitung-hitung kembali tuh. Perlu dihitung-hitung kembali ya, ini jumlahnya berapa,
apakah polanya penundaan pokok 6 bulan atau seperti apa, tentu saja itu perlu dihitung kembali. Tapi prinsipnya bank perlu menggunakan dulu untuk kebutuhan likuiditasnya dari repo-nya SBN mereka ke Bank Indonesia, dengan memanfaatkan SBN yang mereka miliki secara 700 triliun ini. Baru kemudian kalau ini kurang, disinilah kemudian pemerintah akan menerbitkan SBN tambahan kalau kurang likuiditasnya, SBN-nya itu ya. Itu disitulah. Ini yang kita sebut untuk yang kemarin di dalam fiskalnya pemerintah yang 150 triliun itu. Ya, untuk pemulihan ekonomi, SBN untuk pemulihan ekonomi yang 150 triliun itu diarahkan ke sana. Secara keseluruhan hitung-hitungan kami ya, hitung-hitungan tadi. Kalau yang untuk UMKM insya Allah SBN yang 700 triliun itu itu insya Allah lebih dari cukup untuk mendanai likuiditas bank untuk restrukturisasi UMKM ya, lebih dari cukup ya, seperti itu. Tapi kalau untuk ditambah lagi dengan BUMN maupun kredit komersial, tentu saja mungkin ada kekurangan. Tapi kalau mungkin ada kekurangan, insya Allah itu masih within range ya, masih di sekitar angka-angka 150 triliun yang kemarin sudah masuk di dalam APBN ya, seperti itu. Ini sebagai gambaran-gambaran ya. Mohon maaf saya belum bisa detail karena kami juga masih nunggu program pemilihannya ekonomi yang dari pemerintah dengan OJK yang tadi untuk UMKM detailnya seperti apa. Tapi dari yang kami pahami untuk yang UMKM insya Allah itu lebih dari cukup dana likuiditasnya untuk mendanai itu cukup. Kemudian untuk bunganya insya Allah juga nanti saya dengar pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga ya, apakah polanya sama dengan KUR, berapa falapolnya kita tunggu saja. Itu yang lebih detail dari saya. Mekanisme detailnya seperti apa kita tunggu saja. Ngaten nggih Mbak Titis nggih? Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya atas bincang-bincang kita, diskusi kita. Semoga itu bisa menambah wawasan dan pemahaman kita apa yang terjadi di bidang ekonomi moneter dan terutama apa-apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk sama-sama kita bersama pemerintah, OJK, berbagai pihak, dunia usaha, masyarakat bersama-sama. Mari kita atasi bersatu. Ya, bersatu kita dan juga mengatasi dampak dari COVID ini dan bertahan dan tentu saja kita optimis untuk membangun ekonomi kita. Insya Allah ini akan bisa melewati masa-masa sulit COVID ini dengan tegar, dengan bersatu, dengan bertahan, dan insya Allah setelah COVID ini ekonomi kita akan juga lebih baik, pulih, dan insya Allah juga akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk, keridhaan, kesempurnaan dan keberkahan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.